Saat ini vaksin merupakan metode penting dalam kehidupan modern untuk menjaga individu maupun komunitas tetap sehat. Namun bagaimana sebenarnya vaksin ini bekerja? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja dari vaksin secara singkat. Untuk memahami bagaimana kerja vaksin, maka kita harus memahami terlebih dahulu mengenai sistem imunitas, yaitu suatu sistem dalam tubuh yang menjaga kita dari berbagai serangan makhluk hidup lainnya. Secara garis besar, sistem pertahanan tubuh kita ini terbagi menjadi sistem pertahanan tubuh bawaan atau innate immunity dan sistem pertahanan tubuh adaptif. Innate immunity merupakan garis pertahanan pertama tubuh kita. Sistem ini selalu aktif, bekerja terhadap berbagai jenis kuman, namun cenderung pasif, serta reaksinya relatif kurang kuat. Contoh dari innate immunity misalnya sawar fisik seperti kulit, mukosa, kemudian lisozim di ludah, sistem komplement, sistem TLR atau toll-like receptor, sel-sel fagosit, asam lambung, dan lain sebagainya. Adapun sistem imunitas adaptif merupakan lini pertahanan kedua dan yang utama. Sistem ini perlu diaktifasi dan biasanya merupakan proses ikutan dari sistem innate immunity. Sistem pertahanan tubuh adaptif juga spesifik, artinya bereaksi terhadap musuh, virus, atau bakteri tertentu saja. Reaksinya juga kuat dan mampu membersihkan kuman secara cepat dan efektif. Akan tetapi, kelemahan sistem imunitas adaptif adalah memerlukan waktu untuk aktif berkembang, dan sistem ini biasanya tidak bisa bereaksi apabila tubuh berhadapan dengan musuh untuk pertama kalinya. Adapun sistem pertahanan adaptif ini juga terbagi menjadi sistem pertahanan atau imunitas seluler, di mana aktor utamanya adalah sel limfosit T sitotoksik, dan yang kedua adalah imunitas humoral yang aktor utamanya adalah limfosit B yang memproduksi antibodi. Selain itu terdapat pula sekelompok sel khusus yaitu sel B memori yang bertugas mengingat kuman atau musuh agar sewaktu musuh datang untuk kedua kalinya, maka sistem imunitas adaptif ini dapat langsung aktif dan melindungi tubuh kita dengan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi kerja vaksin sebenarnya adalah mengaktifasi sistem imunitas adaptif dengan memperkenalkan antigen kepada sistem imunitas, seperti menyiapkan peralatan perang, informasi, serta latihan simulasi perang bagi pasukan untuk menghadapi musuh. Adapun antigen yang ada di vaksin bisa berupa virus atau bakteri utuh yang mati atau dilemahkan, atau bagian molekul khusus dari virus atau bakteri, bisa berupa protein, atau yang saat ini tergolong terbaru adalah dengan DNA dari bakteri atau virus. Pemberiannya bisa dengan oral atau diminum, seperti pada vaksin polio, atau disuntikan. Bentuk suntikan ini juga bisa ke dalam kulit atau intrakutan, di bawah kulit atau subkutan, atau ke dalam otot atau intramuskular. Ketika vaksin disuntikan, maka antigen yang ada di vaksin akan masuk ke dalam tubuh. Antigen ini akan berhadapan dengan sistem innate immunity yang salah satunya yang berperan penting adalah reaksi oleh sel APC atau antigen presenting cell. APC ini ada APC profesional, misalnya sel Langerhans, atau APC non-profesional seperti makrofag. Antigen oleh APC akan dimakan atau difagositosis, diproses di dalam sel, dan kemudian antigen akan disimpan di permukaan APC disatukan dengan molekul permukaan khusus yaitu Major Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2. Kemudian APC ini akan berpindah dari jaringan sekitar tempat disuntikannya vaksin ke kelenjar getah bening regional. Di dalam kelenjar getah bening ini, APC yang membawa antigen pada MHC kelas 2 akan bertemu dengan sel limfosit T imatur. Sel T imatur mengenali antigen pada MHC kelas 2 melalui molekul reseptor sel T, dan akibat interaksi ini, sel T imatur akan aktif dan berubah. Salah satu perubahan penting adalah sel T imatur berubah menjadi sel T CD4 atau sel T helper. Sel T helper ini sangat penting bagi aktivasi sistem imunitas adaptif. Sel T helper ini kemudian akan berinteraksi dengan sel B imatur yang ada di kelenjar getah bening. Interaksi ini akan mengaktifasi sel B, dan sel B akan berproliferasi dan berubah menjadi sel plasma atau plasmosit yang memproduksi antibodi. Adapun sebagian juga akan berubah menjadi sel B memori. Sel B memori ini penting sebagai pengingat yang jika di kemudian hari musuh atau kuman benar-benar masuk, maka sel B memori ini akan langsung mengenali musuh dan secara cepat akan langsung berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi
dan menetralisir bakteri atau virus yang mencoba masuk dan menyerang tubuh. Jadi jelas setelah proses aktivasi lewat vaksin, maka tubuh dapat terlindungi dari serangan selanjutnya. Namun tentu dari penjelasan tadi, agar vaksin dapat bekerja dengan baik, maka pada pemberian vaksin diperlukan sistem imunitas yang bekerja dengan baik. Kondisi yang melemahkan sistem imunitas, misalnya malnutrisi, defisiensi sel T, seperti akibat HIV atau kemoterapi, sakit berat, atau gangguan genetik yang mempengaruhi sistem imunitas dapat menurunkan efektivitas dari pemberian vaksinasi. Apalagi jika vaksin yang digunakan adalah vaksin kuman hidup yang dilemahkan. Bukan hanya vaksin tidak efektif, namun juga kuman tersebut bahkan dapat berkembang dan menjadi penyakit. Oleh sebab itu, sangat penting bagi orang-orang yang akan divaksin diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah orang tersebut layak diberi vaksin atau tidak. Selain itu, seringkali ada vaksinasi yang diberikan secara serial, artinya diberikan beberapa kali. Hal ini disebabkan karena vaksin tersebut hanya membawa satu antigen saja, dan biasanya pada pemberian pertama reaksi imunitas yang terjadi lemah dan singkat. Agar imunitas yang dihasilkan baik, maka diperlukan pemberian lanjutan, misalkan pemberian kedua, di mana pada pemberian kedua ini reaksi imunitas akan lebih kuat dan berlangsung lebih lama. Inilah alasan kenapa beberapa vaksin perlu diberikan lebih dari satu kali pemberian.